mengkoreksi setiap kita. Yang mau katakan amin. Sekali lagi, biar setiap kita tersinggung karena kebenaran firman. Nah, saudara, pagi hari ini izinkan saya untuk kita bicara tentang berdirilah teguh, tetapi dalam kebenaran. Karena seringkali orang Kristen sakit hati karena orang lain berbohong kepadanya. Ada banyak orang Kristen yang sakit hati karena satu dengan yang lainnya yang tadinya dia anggap teman dan sahabat berbohong, dan kita menjadi sakit hati karena suami membohongi penghasilannya, uangnya, sampai di rumah hari Sabtu. Baik suami ini diserahkannya penghasilannya. Istriku, 1 minggu aku kasih kamu 700 karena memang ini hasil 1 minggu. Padahal kenyataannya di kedai kopi si suami sudah simpan di celah-celah dompet. Ketahuan sama istrinya sakit hati. Jadi saudara, ada banyak penyebab yang membuat seseorang sakit hati. Sakit hati akan berujung kepada tawar hatinya dan kecut. Yaitu apa? Kondisi karena sakit hati, tawar hatinya kemudian dan kecut. Akhirnya apa? Seseorang tidak lagi semangat untuk melakukan sesuatu, tidak lagi bergairah untuk mengikuti kegiatan, tidak ada lagi niat untuk hadir dalam kebersamaan, tidak ada lagi kerinduan untuk bertemu karena sakit hati. Jadi bisa jadi tawar hati adalah seseorang yang menghadapi situasi karena kehilangan semangat. Kita bisa lihat, oh jangan-jangan ini sakit hati, tapi jangan langsung kita vonis. Bisa aja dia kehilangan semangat karena dehidrasi, baru pemulihan, atau sedang sakit. Nah, tetapi orang yang sakit hati kemudian menjadi tawar hatinya dan kecut, dia akan kehilangan semangat dan kurang antusias jadinya, kurang peduli dia, bahkan memilih mundur, memilih mengasingkan, memisahkan diri. Nah saudara, apa yang Tuhan mau berikan kepada kita pagi hari ini tentang sakit hati, tawar, dan kecut? Kita mau belajar dari kisah Nabi Amos. Coba kita buka kitab kita di dalam Amos pasalnya yang ke-7. Amos pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Kita boleh baca sama-sama. Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Saudara baca ayat yang ke-8. Saya akan baca yang ganjil. Kita selesaikan sampai ayat yang ke-17. Yang bergairah baca firman Tuhan katakan amin. Yang di belakang yang bergairah baca firman Tuhan katakan amin. Penglihatan ketiga kali sifat. Ayat yang ke-7. Inilah yang diperlihatkannya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Salah satu faktor fitnah adalah sesuatu yang sangat-sangat kuat membuat orang Kristen sakit hati. Fitnah atau kata gantinya tuduhan palsu. Saya tidak tahu saudara pernah dituduh dengan tuduhan palsu? Pernahkah saudara difitnah? Dituduh dengan kata-kata bohong? Di ayat yang kita baca, Amos adalah salah satu kategorial nabi kecil. Sebenarnya bukan karena orangnya kecil ya, tapi dia dikelompokkan sebagai salah satu nabi kecil. Pembandingnya nabi besarnya misalnya Yeremia, Yesaya, itu nabi kelompok nabi besar. Nah saudara,
Salah seorang nabi kecil yang mengalami